nonon. Fakta. Karena ada ditulis di dalam Bible, dia disunat umur 8 hari. Nah, lantas kalian apa? Kalian marah karena kalian tidak terima terhadap itu. Masalah itu dijadikan topik dan dibesar-besarkan. Kan begitu ya? Dia samalah yang dirasakan oleh umat Islam. Makanya aku selalu mengajarkan pendebat-pendebat muda dari dulu. Boleh kalian berdebat, boleh kalian balbali mereka, tapi balut lukanya. Orang-orang ini tidak mengerti cara balut luka, makanya lari ke luar negeri. Paham ya? Nah, memang betul permasalahan kami dimulai dari oleh Rudi Shimamura. Ini kali kedua Rudi Shimamura melakukan hal yang sama. Tahun 2023 dengan sepenuh hati ku urus dia. Sudah. Di dalam LP ku kasih bulanannya, makanannya, semuanya. Tapi pergilah dia menelpon Paul Zhang. Paul Zhang kan orangnya memang begitu. Suka ngompori, suka manasi. Nah, begitu dikompori dan dipanasi, Paul Zhang langsung buat pengumuman. Sama seperti Sedis. Bahwa Rudi Yohanes tidak ada memberi bantuan sama Rudi Shimamura selama dalam penjara. Donasi semua dimakan, kan begitu ya. Akhirnya apa? Dikirim Paul Zhang lah utusannya ke Medan. Sebenarnya cerita sebenarnya bukan begitu. Lisnora menelepon saya. Toh, udahlah permasalahan yang lama kita lupakan. Mari kita bantu Rudi Shimamura. Oh mari. Apa sumber daya yang kalian miliki? Aku bilang. Kalau kalian punya pengacara, kirimlah ke Medan. Wah, kami tidak punya. Oke. Kalau kalian punya dana, kirimlah ke Medan. Atau berikan kepada saya biar saya membantu masalah hukumnya. Diajukanlah oleh Paul Zhang dan kawan-kawan, ditolak. Toh gak bisa ditolak gini, oke. Tetapi diam-diam mereka datang ke Medan. Aku udah tunjuk pengacara. Sudah aku kasih uang muka 15 juta. Sama akomodasi transportasi lebih dari 20 juta. Datang orang itu tiba-tiba mau ngambil kasus itu. Paham ya? Ya tersinggunglah orang Mosi. Diusirlah orang itu. Kami bawa dari Jakarta, kami juga melapor. Ada laporan ini, kata Mosi lah. Itulah puncaknya. Maka mereka mengarang-arang lah, saya minta uang karena ditolak, maka saya marah. Publik kan nggak tahu kejadian ini di Medan. Sudah. Nah, liciknya Paul Zhang dan Lisnora waktu itu, datanglah mereka ke sel LP. Bawa kwitansi. Mereka menggalang pengumpulan dana 1 bulan hanya dapat 1,8 juta. Kalau kalian percaya boleh, kalau aku sih nggak percaya ya. Tapi gimana lah, masa 1,8 juta, istilahnya begitu ya. Dibawa lah ini ke penjara uang 1,8. Disuruhlah si Rudi menaikkan kwitansi. Istrinya harus mau masuk ke Zoom-nya Paul Zhang. Istrinya bertanya sama aku, itu bagaimana ini? Aku kan tidak tahu apa-apa, disuruh masuk ke komalnya Paul Zhang. Jangan. Kau nanti jadi komoditi dia. Tak mau istrinya, marah Paul Zhang. Itulah kejadiannya. Akhirnya nggak mau lagi dia ngurusi Rudi Shimamura. Kalah dia sama aku kan. Akhirnya Rudi Shimamura bilang, nggak ada, aku bilang itu bang, nggak ada. Udahlah kau bilang, ya taunya aku kau gimana, aku bilang. Akhirnya aku urusilah dia kembali. Nah untuk tahun ini berbeda. Kenapa berbeda? Karena aku sudah capek, sudah letih. Makanya begitu habis pra-peradilan, aku sampaikan aku berhenti. Tanggal 1 November, aku sudah minta berhenti dan mengajukan pengunduran diri ya. Biarlah PC The King yang melanjutkan. Tapi PC The King kan hanya mulutnya aja yang besar. Sama lah itu dengan si mata hantu, itulah PC The King, suaranya percis. Ya, itu yang bisa aku sampaikan. Oke. Oh, boleh saya bicara? Boleh saya bicarakan? Tapi sambil apa ini ya bos ya? Tapi kalau yang melihat dari yang sampean bilang tadi, ya kan? Bisa bos, makin. Oh, maaf ya bos ya, aku out dulu ya. Oke, terima kasih lah ya. Beliau lagi datang apa? Datang tamu.
Wah, si Yonatan datang. Yonatan, nantilah di tempatmu ya besok. Biar dulu ku puaskan dulu di sini lolongan herder. Silakan ya. Silakan, tapi kalian sabar ya, pelan-pelan bicara, gak usah. Boleh emosi tapi pelan-pelan. Silakan, Le. Lo, Kalau lagu-lagu jauhkan ya, Le, karena aku siaran di YouTube itu berbahaya. Silakan. iya, Bang. Ya, silakan. Ya, saya sebagai Katolik, saya tetap ke Edis TV. Jadi jangan ini Bang, jangan memecah belahkan antara Protestan dengan Katolik, saya tidak suka. Oke, gitu aja ya, lama kali bicara. Dia tidak suka pemecah belahan antara Katolik dan Protestan. Jangan kau sampaikan di sini. Kamu keliru. Edis TV itu dulu lari ke luar negeri karena menghujat Katolik penyembah berhala, yakni patung Yesus dan Bunda Maria tahun 2021. Maka marahlah di situ Pak DKC, Damai Kasih Channel ya. Masuk aja nanti ke Damai Kasih Channel, itu salah satu room Katolik. Setelah itu apa yang terjadi? Edis mengulangi lagi tahun 2023. Tampillah Bob Samsir Simbolon yang menegur si Edis, tapi oleh Edis di fitnah Bob Samsir Simbolon. Ada duet dengan Umi Dini. Duet itu maksudnya kiu cukurukuk. Akhirnya Bob Samsir Simbolon marah. Ya. Maka Bob Samsir Simbolon buat peringatan sama Edis, larilah Edis ke Singapura. Jadi jangan, saya luruskan ya, tidak pernah Edis lari itu karena dipersekusi umat Islam, gak ada itu kawan. Kita kadang berlebih-lebihan kawan, selalu menimpahkan kepada Islam, gak boleh gitu. Kalau saya berdebat kawan, berdebat, tak pernah saya timpakan asal ada kejadian di dunia ini Islam, asal ada Islam, tidak selalu kawan ya. Aduh, kalian ini udahlah ya. Nandar, turunlah kau Nandar. Apalah, nanti aku main ke tempatmu satu hari ya. Oke. Silakan. Kebenaran Z. Shalom, selamat malam. Shalom, selamat malam. Silakan sampaikan, aku dengarkan. Oke Pak, saya mau tanya saja. Mengenai Yudas Iskariot yang saya pernah dengar katanya Bapak pernah mengajarkan Yudas Iskariot itu masuk surga. Coba saya butuh penjelasan. Oke, aku jelaskan ya. Saya tidak pernah membuat itu sebagai doktrin. Pegang dulu itu. Itu hanya dalam tataran keilmuan. Saya mendalilkan Yudas Iskariot masuk surga. Maka saya bukalah room kesempatan untuk orang menguji. 6 doktor sudah menguji. Terakhir Dr. Budi Asali, orang teologi. Semuanya mental. Kenapa mental? Karena mereka tidak mampu mendakwa Yudas ke neraka. Kalau Bapak tidak percaya, nanti panggillah menurut Bapak orang paling hebat untuk mendakwa Yudas ke neraka, diskusi dengan saya secara sopan dan santun. Apa dasarnya saya mengatakan Yudas masuk surga? Yang pertama Matius 19 ayat 28. Di situ Yesus akan mengatakan kepada 12 murid bahwa mereka nanti akan duduk di atas 12 tahta untuk menghakimi 12 suku Israel. Itu sesuai dengan Wahyu 7. Kemudian masuk lagi ke Matius 26 ayat 29 bahwa murid-murid dijanjikan Yesus akan makan dan minum di dalam kerajaan sorga. Paham ya? Silakan. Oke, sudah Pak. Saya cuman tanya itu saja sih. Terima kasih Pak. Satu ayat lagi, yakni Wahyu 21 ayat 14,
bahwa nama ke-12 Rasul anak domba Allah tertulis di depan gerbang-gerbang sorga, 12 pintu. Apa daftar 12 Rasul anak domba Allah? Itu di Matius 10. Yakni dijelaskanlah itu namanya semua termasuk Yudas. Maka orang menyangkal dengan mengatakan bahwa Matias menggantikan Yudas. Betul, kita tidak pernah menyangkal itu. Tapi di Kisah Para Rasul 1 ayat 25 itu dijelaskan menggantikan dalam hal apa? Sebagai pelayan, bukan sebagai hakim. Sementara 12 murid sudah ditetapkan dan dipilih menjadi hakim. Jadi jabatan hakim itu tidak sama dengan jabatan pelayan. Paham ya? Oke, terima kasih Pak.